Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penelaah yang dapat menghadiri undangan seminar proposal kita pada pagi hari yang cerah ini atas nama Saudara Vika Nur Afifah, angkatan 2017, dengan judul Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights EICHR terhadap pelanggaran HAM dalam peristiwa kudeta di Myanmar tinjau berdasarkan term of reference TOR-nya EICHR. Dan yang kedua, Saudara Rizky Nur Ilham Bungiovi Yanwar, sama angkatan 2017, dengan judul Pengembangan Senjata Nuklir dalam Fakta Pertahanan Australia, United Kingdom, dan United States AUKUS ditinjau berdasarkan Treaty Non-Proliferation of Nuclear Weapons atau NPT ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini sesuai urutan pertama adalah Saudara Vika Nur Afifah, Rizky, dan dilanjutkan pukul 10 Saudara Rizky. Oke, telah hadir bersama kita 4 orang, termasuk saya yang hari ini sebenarnya agak sedikit spesial karena saya mengundang Pak Gisa sebagai observer yang eksternalnya lah begitu, di luar penelaah yang diundang karena posisinya ekspertis beliau juga di AUKUS dan posisinya juga beliau juga sambil belajar menuju kepangkatannya begitu, biar nanti ke depannya ada gambaran. Sekaligus ini kali pertamanya Bu Hera di Untirta menelaah begitu. Oke. Di sini terima kasih kepada Pak Dr. Daniel telah hadir pada pagi hari ini memenuhi undangan, pada Bu Hera Susanti SHLM begitu. Di sini salah penulisannya begitu, nanti Pak Rian di follow up. Terus juga Pak Muhammad Gisa Fitrana SHMH telah hadir tepat waktu menghadiri undangan kita pagi hari ini. Nah, karena penelaahan sudah quorum dengan minimum 3 orang, kita bisa memulai seminar proposal kita pada pagi hari ini. Nanti Bu Eva bisa join, beliau menginformasikan pukul 11 atau 12 karena di pukul 9 atau pukul 10 sedang ada kegiatan di BPOM. Oke. Diingatkan untuk kedua mahasiswa teruji untuk menyampaikan poin-poin inti dari proposalnya, poin-poinnya saja. Rekan-rekan memiliki waktu 10-15 menit untuk menyampaikan paparannya. Oke, begitu. Nanti sesuai urutan saja. Sebelum kita mulai, izin Pak Dr. Daniel, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup pimpinan sidang. Ya, Om? Cukup. Oke, siap. Ibu Hera Susanti, izin kalau ada yang ditambahkan. Oke, siap. Pak Muhammad Gisa Fitrana. Oke, marilah kita mulai seminar proposal kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lapas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disiapkan Saudara Vika.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Tiffany Latifah, angkatan 2017, mahasiswa dalam HI. Hari ini saya akan mempresentasikan sebenarnya proposal saya yang berjudul Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights terhadap pelanggaran HAM dalam peristiwa kudeta di Myanmar ditinjau berdasarkan Term of Reference ICHR. Latar belakang dari judul skripsi yang saya ambil ini adalah hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada manusia, dilahirkan bebas, dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama, sehingga manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN salah satunya adalah kudeta militer di Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021 telah menggulingkan pemerintah sipil yang sah. Sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dalam kudeta, militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing menuduh pemilu yang telah dilakukan pada tanggal 8 November 2020 yang dimenangkan partai NLD Aung San Suu Kyi diwarnai kecurangan. Akar konflik ini sebenarnya betulnya dibagi dalam banyak faktor yang menyebabkan kasus ini menjadi sorotan publik di lingkup internasional, yaitu pasukan militer Myanmar telah menggunakan taktik kekerasan yang semakin meningkat untuk menekan demonstran setiap harinya, dan sekitar ribuan orang telah ditahan. Menurut kelompok aktivis Association of Political Prisoners mengatakan sekitar kurang lebih 217 orang terbunuh akibat pembunuhan yang dilakukan oleh militer Myanmar tersebut. Berdasarkan struktur organisasi ASEAN, ICHR merupakan bagian yang sangat integral dan mempunyai peran dalam konsultasi, juga bersifat advisory atau memberi nasihat. ICHR juga sebagai penaung atau overseeing HAM di ASEAN sebagai tanggung jawab umumnya, sebagaimana yang diatur dalam Term of Reference ICHR, yang juga mempunyai tujuan, mandat, serta fungsi dari ICHR. Salah satunya menyampaikan informasi terkait isu-isu HAM bertujuan untuk menegakkan perlindungan HAM di masing-masing negara anggota. Dalam menjalankan wewenang tersebut, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh ICHR, seperti adanya prinsip non-intervensi, juga berkenaan dengan jenis sistem politik yang berbeda pada setiap negara anggota. Bahkan di negara yang demokratis sekalipun tidak dapat menjamin berlakunya penegakan HAM secara maksimal, seperti negara Myanmar yang mengalami kudeta militer. Setelah latar belakang tersebut, saya sebagai penulis mengambil identifikasi masalah sebagai yang pertama, bagaimana pengaturan pelanggaran HAM di ASEAN ditinjau dari Term of Reference atau TOR ICHR. Yang kedua, bagaimana ICHR melaksanakan mandatnya dalam kasus kudeta Myanmar. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pelanggaran HAM di ASEAN ditinjau dari Term of Reference TOR ICHR. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan ICHR dalam melaksanakan mandatnya terhadap pelanggaran HAM dalam kasus kudeta Myanmar. Penggunaan penelitian secara teoritis, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan literatur, khususnya literatur yang berhubungan dengan Term of Reference dan dalam hal perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah negara. Dan secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah bahan informasi serta masukan untuk pemerintah dan organisasi internasional mengenai perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban kudeta. Dalam kerangka pemikiran kali ini, penulis mengambil dua teori. Yang pertama, teori perlindungan hukum. Menurut Sacipto Raharjo menjabarkan bahwa perlindungan hukum adalah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain
dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dan untuk teori yang kedua, teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das solem dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang liberatif. Undang-undang yang bersih aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Metode penelitiannya terdapat metode penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya yaitu pendekatan asas-asas hukum. Sumber datanya diambil dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data diambil dari studi kepustakaan dari data primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dalam penelitian ini mengambil analisis deskriptif kualitatif. Dan lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan jurnal yang diakses melalui internet. Dan adapun sistematika penulisan dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis tentang pengertian, landasan hukum, para pihak, HAM, Term of Reference ICHR. Bab 3 pengaturan pelanggaran HAM di ASEAN berdasarkan Term of Reference TOR ICHR. 4 analisis tindakan ICHR terhadap kudeta Myanmar dan penanganan yang tepat berdasarkan Term of Reference TOR ICHR. Dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Sekian presentasi seminar proposal saya pagi ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah Ibu Dr. Eva SMA, tapi beliau berkenan mungkin bakal join jam 11 atau jam 12. Oke, kita lanjut ke penelitian. Di sini tertera Satya Salem kepada beliau waktu dan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dipersilakan? Siap. Siapa Om yang duluan? Hera. Oh, Bu Hera. Oh, ya. Silakan. Siap, saya. Ya, Bu.
Iya. Ah, iya. Iya. Sudah. Iya. 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 Sepertinya saya ketukar dengan yang term of reference. Iya. 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 Karena sebetulnya ini ada di term of reference yang iya. 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 Rata kiri kanan. Oh iya. Iya, Bu. NL itu nama partainya. Apa? Kalau nggak salah singkatan, tapi dia itu National Liberation Democracy kalau nggak salah. Iya. Oh, iya. Iya. NLD. Iya. Iya.
Iya. Iya. Nemu. Iya, Z-nya. Kemudian yang pertanyaan ya, kembali lagi itu sama yang ini istilahnya itu aktivis asisten association for political vision itu yang luasnya. Oh, ya. Terus juga di bawah itu supaya yang integrasi yang supaya yang kedua udah besar ya. Iya. Apa ya? Banyak pikiran ini juga yang lapangan ya. Ini paragraf pertama yang dimana yang membahas dinamika, Iya. yang membahas Iya. lalu di kerangka kesimpulan itu formatnya agak masuk ke situ coba kita lihat nanti dilihat lagi kandungan. Nah ini benar nih yang kesimpulan itu yang lebih rapi ya, lebih rapi dan yang ada di ini juga yang di halaman 11 juga yang sudah ada panduan penulisan skripsi maupun proposal. Jadi walaupun memang sedang berdiskusi ya nanti teman-teman mulai kita itu enggak apa bisa memperhatikan sistematika yang sudah diatur di dalam undang-undang. Dari saya beberapa Siap, Orang Susanti selaku penelaah 2 pada seminar proposal Saudara Vika Nur Hafifah pada pagi hari ini. Vika, catat saran perbaikan dan koreksi masukan yang diberikan oleh penelaah dan diskusikan ulang nanti dengan pembimbing satu lagi. Di sini untuk penelaah Bapak Dr. Daniel SHMH kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Vika. Ya, Pak. Oke, saya pikir kamu sudah menghilang dari peredaran selama ini, Vika. Enggak, Pak. Masih semangat, Pak. Tapi alhamdulillah ya, harus tetap pada tujuan awal ya. Jadi harus menyelesaikan studi.
Vika, saya ingin bertanya satu hal. Setelah itu saya akan berikan masukan. Kenapa Vika tertarik dengan judul ini? Karena menurut saya di ASEAN ini di era modern ini ada kasus pelanggaran HAM yang cukup lumayan besar sewaktu 2021 kan waktu itu yang lalu sedang panas-panasnya Pak. Jadi saya kayak tertarik kayak bagaimana kalau ASEAN menangani pelanggaran HAM di wilayah regionalnya tersendiri. Jadi saya ingin membahasnya lebih jauh. Apakah ASEAN sudah cukup atau sudah sangat baik dalam menjalankan perannya sebagai organisasi wilayah regional di Asia Tenggara? Itu Pak. Oke, nama organisasinya, nama ininya ini ICHR. Iya, Nah, ini sejak kapan ini 2009 Pak. terbentuk komisi ini? Iya, Komisi ini terbentuk. Ini efektif nggak ini menjalankan perannya? cukup efektif walau ada beberapa hambatan seperti yang saya tulis di dalam skripsi saya Pak, seperti kayak perbedaan politik atau ada asas yang tidak bisa mencampuri negaranya mencampuri urusan negara tersebut. Oke. Oh, jadi ada satu hal yang menjadi kendala atau hambatan di dalam menjalankan perannya, yaitu Iya, karena setiap negara memiliki kedaulatan. Oke, gitu ya. iya Pak. Karena atas dasar kedaulatan itulah kemudian beberapa pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang terjadi di Myanmar itu tidak bisa berjalan dengan baik. Penyelesaiannya. Oke, gitu. Nah, berangkat dari apa yang Vika kemukakan, Bapak ingin usulkan. Kamu pakai teori apa ini? Tadi pakai teori pelindungan hukum dan teori kepastian hukum. Ya. Ada hal yang menarik sebenarnya di sini. Tadi Vika mengatakan itu ada kedaulatan yang menghambat. Kan gitu kan? Iya. Itulah yang kemudian menyebabkan kemudian pelanggaran hak asasi manusia itu menjadi terhambat di sana. Nah, makanya Bapak ingin katakan bahwa Bapak usulkan bahwa alangkah baiknya kalau teori yang digunakan itu adalah teori kedaulatan dan teori perlindungan hukum. Teori Ya. kedaulatan dan Iya, kalau mau 3 juga nggak apa-apa, biar ada grand, ada middle, ada fly-nya. Iya. Ya. Tadi apa tadi yang disebutkan oleh Vika? Apa yang mana? Teori apa? Teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oke, jadi misalnya begini, pakai teori yang pertama itu ada teori kedaulatan sebagai teori payung, kemudian teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, berarti jadi 3. Kenapa Bapak usulkan 3? Biar itu nggak terlalu banyak di bab 2 nanti itu nggak terlalu repot nantinya. Ya, artinya ya paling untuk teori kedaulatan itu misalnya 5 halaman, teori perlindungan hukum 5 halaman, teori kepastian 5 halaman, gitu ya. Jadi singkat tetapi jelas ya. Semua teori yang digunakan itu usahakan membackup objek, ya, membackup objek. Jadi kaitan antara teori dengan objek yang harus diperhatikan. Kan banyak tuh Pika ya yang nulis, tulis teorinya aja, tetapi hubungannya dengan objek penelitiannya apa? Nah, jadi nanti Vika itu kalau bicara tentang teori kedaulatan, apa sih hubungan antara teori kedaulatan itu dengan ICHR ini? Kan ini yang jadi objek ya. Iya. Visi ini kan yang jadi objek penelitian karena bicara tentang peran. Nah, demikiannya tak kala bicara tentang teori perlindungan hukum, apa kaitannya teori perlindungan hukum itu dengan ICHR ini? Demikiannya kepastian hukum, gitu ya, Vika ya. Jadi Ya, Pak. di bab 2 itu nanti di kerangka pemikiran nanti perbaharui kembali, tambahkan
teorinya. Kemudian di bab 2 nanti itu benar-benar bicara tentang tinjauan teoritis. Jadi bukan, jadi bahasanya itu kalau di sini kan di sistematika. Coba Vika buka sistematika. Ya, Pak. Sudah. Ya, nah di sistematika itu kan Vika bicara tentang tinjauan teoritis tentang pengertian landasan hukum. Bukan seperti itu, ya. Tetapi tinjauan teoritis tentang peran, ya, tentang peran ICHR ini. Nah, nantinya ditulis di bawahnya bab ini berisi tentang teori kedaulatan, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Ya. Kalau yang sebelumnya kan Pika menulisnya tinjauan teoritis, tetapi di bawahnya bukan teori. Jadi kalau di atas bicara tentang tinjauan teoritis, maka di bawahnya itu pada bab kedua ini tentang teori apa, dan teori apa. Itu ya Vika ya. Iya, Pak. Terus masuk ke bab 3. Bab 3-nya itu langsung aja studi kasus tentang apa. Siap, Pak. Ya, studi kasus tentang apa. Kemudian pada bab ketiga ini memuat tentang fakta hukum kasus di Myanmar, dan yang kedua analisa hukum kasus Myanmar. Jadi bab 3 itu seandainya tidak ada kasus, maka yang harus dikaji di situ adalah objeknya. Tapi karena ada kasus, maka bab 3 itu mendingan fokus ke kasus saja. Ya, Vika itu harus mengeksplor kasus yang ada di sana, fakta-fakta hukumnya dan juga analisa hukumnya. Ya Vika ya. Ya, Pak. Biar jangan bertele-tele di situ nulis apa-apa, fokus saja mengenai kasus. Ya. Kemudian di bab 4 itu tentu apalagi isi dari analisis dari identifikasi masalah. Ya, jawaban. Tapi di situ jangan menulis, kamu nulis ini bab 4 analisa tindakan. Bukan analisa tindakan di situ deh, tapi analisa peran. Karena di judulmu kan bicara tentang peran ICHR. Ya. Jadi analisis peran ICHR terhadap pelanggaran HAM dalam peristiwa kudeta di Myanmar. Nanti di bawahnya itu tulis bagian A-nya itu sesuai dengan apa yang ada di identifikasi masalah. Ya. Itu ya, kayak terus nanti juga di kesimpulan, itu namanya kesimpulan itu harus singkat ya. Ya, harus singkat, jelas. Ya. Jadi langsung to the point aja nanti. Terus di saran itu juga harus singkat, operasional, rasional. Ya, jadi yang namanya saran itu harus bisa dilaksanakan, harus rasional. Ya, masuk akal gitu. Jangan kemudian kita misalnya Vika langsung menyarankan kepada komisi ICHR, itu tidak rasional, tetapi menyarankan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ya untuk mendesak misalnya komisi ICHR ini menjalankan peran-perannya. Nah itu. Jadi kita menyarankan ke ICHR tapi melalui pemerintah Indonesia. Ya, karena kan ini sangat kecil kemungkinan untuk dibaca oleh ICHR. Kalau dibaca oleh pemerintah Indonesia mungkin. Ya, begitu ditulis di dalam sebuah jurnal misalnya, ya bisa sangat memungkinkan untuk dibaca. Gitu ya. Iya, Pak. Itu aja dari apa ya. Minta bisa 1 bulan selesai. Harus. Siap, Harus Pak. ya. Iya. Paling lama itu Mei sudah harus selesai, Vika. Iya, Pak. Jadi ini waalaikumsalam Siap, nanti. Pak. Ya, jadi ya, seriusin, jangan sungkan-sungkan ke Pak Afandi datang bertanya atau ke semua dosen-dosen lain.
Ya, kita masuk ke Pak Hilton. Silakan datang pertanyaan. Ada yang saya tidak paham, Pak. Kenapa senyum saya bilang Pak Hilton? Kamu Gak apa-apa, Pak. oh, Bapak ya. Jadi boleh ke pokoknya luangkan betul-betul waktu kurang lebih 1 bulan ini atau 1 bulan lebih ini. eh, Pokoknya harus selalu berada di perpustakaan Untirta, ya. Ya, Pak. Biar kalau ada hal kendala, kamu dekat ke Pak Afandi. Pak Afandi selain sebagai pembimbing juga sebagai ketua bidang HI, tentu punya 2 kewajiban ya untuk apalagi membantu Vika. Jadi jangan sungkan-sungkan ke Bu Hera, ke Pak Gisa, ya Ya, Pak saya tidak ngerti ini. Jangan karena apa ini memang waktunya tinggal iya, sedikit Pak. Vika. Nah, kalau Bapak jarang ke kampus masalahnya, jadi harus janjian dulu Iya, ya. Pak. Ya, Bapak, Pak. Intinya apa yang Bapak sarankan di sistematika tadi itu segera Ya, Pak. laksanakan, ya segera tulis. Persoalan salah atau benar itu urusan belakangan, Vika. Yang penting nulis dulu, ya. Nanti kalau sudah nulis ada yang salah, ada yang bisa dikoreksi. Tapi kalau nggak nulis-nulis, hanya terpaku pada takut salah, nah itu nggak akan ada yang bisa dikoreksi. Kapan mau selesainya, ya? Jadi, tulis aja Siap. dulu, mau salah benar, tulis aja dulu, habis itu baru konsultasikan ya. Vika ya, semangat ya, Terima Vika. kasih, Pak. Nah, sama-sama. Baik, ya, sidang saya pikir cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dr. dan atas telaah dan masukannya. Pada saudara teruji, mohon untuk dicatat, direkapitulasi semua saran dan rekomendasi dari masing-masing penelaah. Di sini, terima kasih yang terhormat Ketua Internasional kesempatan juga kemudian ini dari apa belum ada tamu dan lain ini pertama kali kita menjadi tadi sudah banyak yang di olah oleh pada mungkin ada juga kesempatan ya kalau misalnya beberapa itu juga mengalami contohnya masih dituju di sebelah iPhone yang antara mahasiswa Iya. itu kemudian ini berkaitan kalau penulisan buku itu ini sih dia ada bentuk struktur atau itu nggak spesifik tapi memang ada perbedaan ada yang pengen dulu bagus memang beberapa dalam hati itu kayaknya secara berbeda ada lebih ada nggak sedikit apa sebelum setelah tapi itu tadi beberapa dari kata-kata itu kan udah dari kemudian tadi seperti yang itu notes ini sebelum bisa di tiga hari untuk maksudnya teratur ya itu juga bisa di kalau misalnya kamu mau nulis penjelasan itu bisa tuh notes penjelasan dikit aja misalnya
Kalau seperti kayak tadi Bu Hera poin seperti partai NLD-nya itu. Ya, bisa terkait dengan pemilihan RRD itu kan tahun terbentuk segala macam panahnya itu kan bisa diputar tapi nggak dapatnya tidak itu beberapa itu dimusim yang diorganisasi spasi juga spasinya di hal ini juga ada yang dijelaskan dan sampai kemudian ini ada yang Iya. kemudian di bagian ini preferensi perbandingan dengan penelitian sebelumnya itu kan kamu ada dua ya. Dua itu mungkin dari dua itu ya masing-masing dijelaskan perbedaannya dengan penelitian yang sudah kamu tulis gitu. Jadi enggak ini jadi satu gitu ya. Maksudnya satu Halaman masih di halaman 6. Halaman 6. Iya. Lima. Iya. Ya, ada penelitian kita pertama sindiran yang batu. Iya. Itu tulisannya ini kemudian tulisannya perbedaannya. Oh. Terus sama ini presiden Indonesia kan kamu jadi waktu ya semuanya. Iya. Atau merujuk dari kita ada dua perbandingan dengan itu dibandingkan dengan masing-masing. Oh, udah masing kemudian ada tulisan Iya. menjawab pertanyaannya juga dan Iya. lalu ini penggunaannya itu sebuah Dia di lembaga di bawah ASEAN. Jadi ASEAN membentuk CHR ini untuk fokus ke dalam pelanggaran HAM di ASEAN, wilayah ASEAN. Jadi masih di bawahnya ASEAN. Terus kalau preferensinya kalau itu dia sebagai konstitusinya atau konstitusi guideline atau panduan atau perjanjian pokoknya di panduannya sendiri dari hukumnya sendiri. Jadi ICR ini mengacu ke TOR ini. Iya. Jadi itu instrumen hukumnya ya? Iya, instrumen hukum. Iya. Berarti menjauh dari itu kita saya kasih kamu masih apa namanya semakin dari sekarang ini ya biasa kalau bisa tulisannya baikkan tulisan saya seperti yang baik adalah bagaimana pada yang akan tidak jadi sebelum mulai ini sudah proposal yang diselesaikan ini
ada target tulisannya juga 1 bulan ya kita lihat beberapa bulan itu bisa dapat. Nah, kalian juga pernah menguasai substansinya juga gitu kan, apa yang ingin kamu tulis juga dan kamu jelaskan dengan baik. Itu dari saya juga ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya status dari RSPO. 14, Pak. Udah tadi diambil semua, Pak. Iya. Amin. Udah dewasa kan? Pertama saya kesini, case-case yang ada begini itu selalu ada saya. Di tahun 2007, ya, di tahun sekarang aku, tapi nyaman itu karena saya percaya dengan masing-masing punya tanya dan prioritas. Yang saya bilang benar-benar. Kalau teman-teman ingat mungkin kelas dari kita selalu bawa di awal saja. Yang kalau di luar apa namanya paling tidak sukses itu lagi. Mungkin bisa bisa opsi lain bisa itu teman-teman ini merasakan itu kalau jadi pada besok memang karena posisi yang 20 ini itu wajib sidang ada cara itu dan cara sebetulnya sidang yang mana syarat yang untuk diakses itu masing-masing tidak, tapi tidak disebutkan dalam kalau prosedurnya ya singkat, tidak terlalu panjang proses bilang walaupun keduanya di tahun akhir ketika ada hal itu melakukan perusahaan substansi jadi polisi di perusahaan. Nah itu bagian dari posisinya. Nah di sini karena posisi saya itu juga di sini sebelum naik hasilnya kita selalu berfokus kita ini apa namanya itu dari konsistensi yang selalu benar itu kalau ini sebenarnya ini yang benar apakah nilainya tidak dilakukan itu ini naik walaupun sebelumnya berapa kenapa? Karena AICSA itu dalam 2 tahun di Indonesia begitu kalau nggak salah sebagai tuanya yang terkenal dengan
untuk pancinya juga kita apa namanya bentuk protes dan bentuk itu yang kita pikiran. Nah, itu sebagai gambaran itu di sini saya fokus penulisan ya kita itu karena sudah banyak itu bisa di sini konsisten tadi konsisten ya juga beberapa teknologi asing yang terus juga di halaman tujuh dari masalah nanti kita dalam pas ini sebagai dasar itu apakah tidak dalam saya itu mungkin dasar dan yang kedua bagaimana dia kita melakukan mandat dalam kesulitan ini ada yang bisa nah, jadi pertanyaannya sebenarnya nggak mesti seperti ini karena jadi nggak usah menyelesaikan semua masalah karena itu lompat ke Ya, ini nanti bisa tapi kalau itu bisa masukkan istilah mungkin itu sepertinya sudah sih, Pak. Sekian untuk seminar proposal saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar.
Oh ya, bisa. Sebentar. Emang iya Pak. Iya. Suka aja sih Pak. Speak ini zoomnya. Bentar Pak. Share screen. Agak. Oke. Screen 2. Udah belum? Share. Udah Pak. Oh. Sebentar ya Pak. Ikuti itu mau ganti ya. Slide-nya nggak bisa di. Di sini jadi gede. Mana sih? Nggak bisa diklik ya. Screen sharing tapi dia nggak bisa. Dia agak bisa kebuka air gitu. Kami masuk otomatis. Tapi nggak bisa di apa? Di next. Di next. Oke, ini aja deh. Kamu ngebacanya situ aja. Langsung aja nih next. Tapi itu yang berubah. Yang ini nggak berubah.
Mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Program Pengembangan Senjata Nuklir dalam Fakta Pertahanan Australia, United Kingdom, and United States, AUKUS ditinjau berdasarkan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Berikut adalah latar belakang yang sudah saya tulis. Pertama adalah langkah kontroversial yang diambil oleh 3 negara yang diantaranya adalah Inggris, Australia, dan Amerika Serikat yang membentuk Fakta Pertahanan Strategis Trilateral yang disebut dengan AUKUS. Komunitas internasional menganalisis bahwa AUKUS merupakan salah satu manuver dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk melawan hegemoni Republik Rakyat Tiongkok atau RRT di wilayah Asia, di mana intensinya disajikan secara implisit pada saat pengumuman. AUKUS diratifikasi pada 15 September 2021 dengan tujuan utama yaitu pengembangan dan penyediaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut Australia yang akan dibangun di Adelaide. Amerika Serikat dan Inggris akan memiliki teknologi tercanggih mereka di bidang angkatan laut, yang mana hal ini menandai kali pertama bagi Amerika Serikat dalam berbagi teknologi propulsi nuklir dengan sekutu selain Inggris. Yang kedua, fakta pertahanan ini disebut-sebut memiliki potensi dampak yang cukup signifikan dalam kepatuhan negara yang terlibat dalam fakta pertahanan AUKUS terhadap Traktat Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Hal tersebut karena Australia bukanlah salah satu dari 5 negara yang diberikan status negara senjata nuklir dalam perjanjian NPT, yaitu Amerika Serikat, kedua ada Rusia, ketiga ada Britania Raya atau UK, keempat ada Prancis, dan kelima RRT atau Cina. Dengan berlakunya AUKUS, otomatis Australia yang bukan termasuk negara dengan senjata nuklir memiliki akses terhadap teknologi senjata nuklir. Selain negara-negara tersebut, terdapat Iran yang memiliki senjata nuklir, akan tetapi tidak termasuk dalam yang meratifikasi perjanjian tersebut. Sekian latar belakangnya dari proposal saya. Kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ini ada pertama, bagaimana pengaturan penggunaan nuklir berdasarkan Treaty on the Non-Proliferation Nuclear Weapons. Utama Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Selanjutnya tujuan penelitian yang saya lakukan pertama itu ada untuk mengetahui tinjauan kepatuhan Australia yang memiliki akses terhadap kapal selam bertenaga nuklir setelah berlakunya Fakta Pertahanan AUKUS. Kedua, untuk mengetahui negara ASEAN terhadap berlakunya pertahanan AUKUS. Ada juga kegunaan penelitian poinnya. Yang pertama, kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya terkait konsep non-proliferation. Kedua ada kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk menjadikan masukan pemikiran untuk pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk menentukan sikap dalam mengarahkan Indonesia terhadap fakta pertahanan AUKUS dan kasus serupa ke depannya.
kerangka pemikiran. Teori yang saya gunakan pertama itu ada teori hukum alam. Mokhtar Kusumaja menjelaskan, hukum alam ialah hukum yang secara umum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat, di samping fungsi dasarnya yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama, saya sebagai peneliti menggunakan menjelaskan bahwa di samping fungsi dasarnya yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hal ini berarti bahwa hukum dalam arti kaidah dan peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat dan sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia maupun subjeknya ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Dalam konteks hukum internasional, maka yang dimaksud ada pembangunan dan pembaharuan yang berkaitan dengan masyarakat internasional, baik dalam melakukan diplomasi atau tindakan hukum internasional lainnya. Masuk ke teori kedua yang saya gunakan adalah teori security dilemma. Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori security dilemma. Teori security dilemma digambarkan pada saat negara dalam situasi tidak saling perang. Dilema muncul saat menentukan apakah kekuatan militer yang dimiliki hanya digunakan untuk pertahanan atau malah untuk menyerang dengan tujuan melindungi diri. Para pembuat kebijakan harus bisa menentukan respon mereka terhadap apa yang mereka anggap akan terjadi. Apakah mereka akan menunggu serangan dengan memperkuat pertahanan, ataukah mereka menyerang terlebih dahulu karena menganggap akan diserang. Kebijakan menentukan di antara dua inilah yang sulit menimbulkan dilema. Ketidakpastian antara langkah-langkah diplomasi atau militer, dilema ini mengarah pada situasi tidak ada perang antar negara, alias pada masa perdamaian internasional. Berikut adalah metode penelitiannya. Metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analis, sumber datanya dengan primes, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulannya studi kepustakaan, analisis data, deskriptif kualitatif, dan lokasi penelitian. Melihat penelitian ini sebagai penelitian normatif, maka lokasi penelitian yang diambil adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Jakarta Pusat, dan Perpustakaan Nasional. Ini sistematika penulisan yang akan saya kerjakan ketika setelah yang sudah saya rencanakan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teori hukum alam dan security dilema, bab 3 tinjauan umum tentang fakta pertahanan AUKUS dan pengembangan nuklir oleh negara non-senjata nuklir, bab 4 analisis pengembangan senjata nuklir dalam fakta pertahanan AUKUS ditinjau berdasarkan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bab 5 kesimpulan dan saran. Dan presentasi seminar proposal saya selanjutnya mungkin waktu penelaah untuk menelaah yang sudah saya presentasikan. Terima kasih. Insya Allah siap, Pak. Insya Allah siap. Ya. Ini judul dari saya pernah mengajukan
6, judul yang ke-6. Ya, yang saya ajukan waktu itu 3 judul pertama ke Pak Hilton, 6 ke Pak Hilton, dan alhamdulillah yang di ACC di judul yang diajukan. Yang diajukan. Iya. Yang pertama, ini penulisan judul ini gimana? Terlalu jarak terlalu jauh. Spasi ya. Iya sih. Iya, Bu. Kalau kita berada di informasi yang kurang, tidak ada masalah sedikit ini, kita bisa coba lihat proses apa bisa kalau tidak ada ya. Kemudian di lembaga muslim itu kalau di ketahuan itu sebenarnya ada keterangan lembaga sebulan kemudian juga itu ketinggalan kemudian lembaga sebulan harusnya itu ada keterangan sebulan ya. Terus ini ada Kenapa, Bu? Kopas Anda. Iya, ada, Bu. Jauh. Itu biasanya itu jadi dari itu saya mengambil informasi di official website dari misalnya tentu bagaimana dia ini sesuai dengan apa yang dicari dia sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Kalau mengopas proposal saja agak ribet tapi menggunakan tiga-tiganya. Organisasinya kalau kita itu ada tulisannya. Banyak kesempatan yang kata lain itu nggak sama semua jalan. Nanti supaya nanti betul. Kemudian tidak bekerja berulang-ulang lagi, mungkin ada bayi itu tipsnya kalau memang 1-2 besar yang kita nggak sama itu ya itu cuma official website yang mungkin nah itu yang mungkin ini beberapa banyak bagian itu kerja ada datang jadi kalau apa yang kemudian latar belakang Sampai lagi. formatnya seperti
Ya, agak ke lebar. Kemudian juga di halaman di wilayah 3 provinsinya Gimana? di halaman 2 paragraf terakhir itu baris sekian. Coba lihat yang Oh iya. ini juga ada yang bertentangan jadi ini yang pertama tidak sesuai dengan nasional atau yang ada di sini. Ya, itu dibedakan. Harusnya miring. Kalau itu juga visi ya, visi atau ada nggak? Visi. Seorang melakukan yang ini setiap orang ada ini. Yang melakukan ada nuklir. Ya ini seperti penyebabnya karena kapasitasnya jadi karena kapasitas itu settingan itu beda ya. Karena ada yang settingan itu tidak ada struktur atau bisa karena ada yang malah bisa mengacak jadi kita dari bisa jadi tapi karena apa tadi nggak seperti jadi settingannya berubah bisa jadi kesalahan makanya dari dulu nanti yang seperti apa jadinya beda kemudian jadi atmosfer kan biasanya juga ini yang paling itu yang paling delapan kan ada tuh komprehensi juga yang selama konsistensi dan itu kan pastinya nah itu udah ada kedepannya tidak ada apa tapi itu memang ada jangan apa sih yang bagian Yang titik 2. Ya, ketemu. Pemaknaan perbedaan sifat tadi kok dulunya hasilnya Besar. Nah, tadi yang 9 yang maksudnya di dalam
Terus juga yang kedua yaitu khawatirnya ini terjadi bisa jadi karena ada pasti adalah kalau sebenarnya dia membawa nanti di opas gara-gara kamu saya berparah yang apa sih jadi saja bisa jadi